Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat, karena perlindungan dan penyertaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Kita akan memulai aktivitas kita, namun sebelum itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, kami menundukkan kepala, kami hadir, kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-21 sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 5 sampai 21. Firman Tuhan demikian. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu, Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba di pojoknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya, maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah, telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama Simeon saudaranya itu, lalu mereka memukul kalah orang Kanaan penduduk Sefat. Mereka menumpas kota itu, sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak-anak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang.
Ibu bapa, saudara-saudaraku, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya memberikan tema ketaatan yang tidak sempurna. Ketaatan yang tidak sempurna. Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa menjadi pemimpin umat Israel untuk merampas tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan itu. Puji Tuhan, di bawah kepemimpinan Yosua, umat Israel bisa menikmati sebagian besar dari tanah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Mereka menaklukkan penduduk setempat, lalu tinggal dan menjalani kehidupan sehari-hari di tanah yang telah dibagi-bagi oleh Yosua. Yosua bukan hanya menekankan pentingnya membangun kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan rohani di hadapan Tuhan. Karena itu Yosua berkata, jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Kita bisa baca dalam Yosua 24 ayat 14. Sebagai respon orang Israel beribadah kepada Tuhan dengan setia. Sayangnya setelah Yosua meninggal dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1, umat Israel mulai menjauh dari Tuhan. Mereka mulai melupakan Tuhan dan hidup menyembah para ilah bangsa-bangsa yang hidup di sekitar mereka. Akibatnya, Tuhan menghukum mereka dengan membiarkan bangsa lain memperbudak mereka. Penderitaan yang mereka alami akibat perbudakan membuat mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka, serta membangkitkan para hakim yang membebaskan umat Israel dari perbudakan. Pola ini terlihat dalam seluruh kitab Hakim-Hakim. Umat Israel melupakan Tuhan dan Tuhan menghukum mereka, lalu umat Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan membebaskan mereka dengan membangkitkan seorang hakim. Jadi perlu diingat ibu bapak saudara-saudara bahwa kitab Hakim-Hakim bukanlah sekedar kisah tentang para hakim yang dengan gagah perkasa membebaskan umat Israel dari perbudakan. Tetapi kitab Hakim-Hakim juga bukan sekedar kisah umat Israel yang tidak pernah kapok mengulang perbuatan dosa yang sama. Kitab Hakim-Hakim adalah kisah tentang Tuhan yang panjang sabar, yang penuh kasih karunia, dan tetap mengasihi umat Israel. Padahal hati Tuhan sering dilukai. Kitab Hakim-Hakim memperlihatkan bahwa Tuhan terus memberi pengampunan dan pertolongan kepada umat Israel yang gampang jatuh dalam dosa. Hal yang sama juga berlaku untuk kita. Riwayat hidup kita dan tantangan yang kita hadapi pun seharusnya tidak berfokus pada keberhasilan dan kekekalan diri kita, tetapi pada kuasa dan karya Tuhan dalam hidup kita. Kesadaran tentang hal inilah yang perlu kita miliki saat kita membaca kitab Hakim-Hakim. Sadarlah bahwa kitab Hakim-Hakim adalah kisah tentang Tuhan dalam kehidupan umat Israel dan dalam kehidupan kita sekarang ini. Setelah kematian Yosua, bangsa Israel menghadapi tantangan besar, menaklukkan tanah-tanah yang belum mereka kuasai sepenuhnya. Mereka telah menerima janji Tuhan tentang tanah Kanaan, tetapi janji itu harus diwujudkan melalui ketaatan dan keberanian untuk bertindak. Namun dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 5-21 yang kita baca hari ini, kita melihat bahwa meskipun Israel sempat menang di beberapa tempat, mereka juga gagal mengusir musuh sepenuhnya. Mereka berhenti di tengah jalan dan memilih jalan kompromi. Kemenangan yang dijanjikan Tuhan tidak tercapai sepenuhnya, bukan karena kuasa Tuhan berkurang, tetapi karena ketaatan umat yang berkurang. Mereka tidak taat secara sepenuhnya. Dalam ayat 5-10 Hakim-Hakim pasal 1 yang kita baca ini, Tuhan memberikan janji dan kuasa. Coba kita perhatikan dalam ayat 5-10, suku Yehuda dan Simeon bekerja sama untuk menaklukkan musuh. Mereka mengalahkan orang Kanaan di Besek, bahkan menangkap Adoni-Besek. Adoni-Besek sendiri mengakui bahwa apa yang ia alami adalah pembalasan Tuhan atas kejahatannya. Allah telah membalas kepadaku seperti yang telah kulakukan dalam ayat 7. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas segala bangsa. Tidak ada kuasa yang dapat melawan rencana Tuhan. Apa yang kita bisa dapatkan dari firman ini bahwa ketika umat berjalan dalam ketaatan dan kesatuan,
maka Tuhan memberi kemenangan. Setiap kemenangan rohani adalah bukti kasih karunia Allah, bukan kekuatan kita. Yang kedua yang kita lihat dalam ayat 19 sampai 21. Ayat ini menjadi titik lemah orang Israel. Tuhan menyertai Yehuda sehingga ia menguasai pegunungan, tetapi ia tidak dapat menghalau penduduk lembah karena mereka mempunyai kereta besi. Ayat 19. Padahal Tuhan sudah berjanji memberi mereka seluruh tanah itu, tetapi mereka takut pada kekuatan duniawi. Kereta besi, mereka beriman hanya setengah hati. Mereka percaya, tetapi tidak sepenuhnya berserah kepadanya. Demikian pula suku Benyamin dalam ayat 21 gagal menghalau orang Yebus dari Yerusalem. Mereka hidup berdampingan dengan musuh yang seharusnya dikalahkan. Jadi apa yang kita bisa petik dari ayat 19 sampai 21 bahwa ketaatan yang setengah hati menghasilkan kemenangan yang setengah. Ketika kita takut pada kereta besi zaman ini, yaitu kekuasaan, uang, tekanan sosial, kita kehilangan kuasa rohani. Tuhan tidak meminta kita kuat, tetapi Tuhan meminta kita percaya dengan sepenuhnya. Yang ketiga yang kita lihat dari teks ini adalah kegagalan mengusir orang Kanaan membawa akibat jangka panjang. Orang Kanaan menjadi jerat dan batu sandungan. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 3, mereka mempengaruhi Israel dengan penyembahan berhala dan cara hidup yang melawan Tuhan. Kompromi kecil hari ini dapat menjadi kejatuhan besar di masa yang akan datang. Karena itu, pesan yang mau disampaikan kepada kita yang membaca dan mendengarkan firman hari ini adalah jangan mengizinkan dosa-dosa kecil tinggal di dalam hati kita. Sebab dosa yang dibiarkan akan berakar. Jangan hidup berdampingan dengan musuh rohani, yaitu kebiasaan lama, iri hati, kemalasan, atau kompromi moral. Kadang itu kita lakukan. Ibu bapak saudara-saudara, Tuhan tetap setia meskipun umat lemah. Meskipun umat sering gagal, tetapi Tuhan tetap menyertai. Ia terus memanggil umatnya kembali kepada ketaatan. Kisah dalam Hakim-Hakim mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menyerah atas umatnya. Setiap kali mereka berseru, Tuhan membangkitkan hakim untuk menolong mereka. Kasih karunia Allah selalu memberi kesempatan yang baru untuk bangkit, taat, dan menang kembali. Jadi ibu bapak saudara-saudara, firman yang kita baca, dengarkan, dan renungkan hari ini, bahwa kita belajar mengevaluasi diri kita. Apakah ada area dalam hidup kita di mana kita taat hanya setengah hati? Apakah ada area di dalam hidup kita hanya taat sesaat saja? Karena itu yang kedua adalah teguhkan iman. Jangan takut pada kereta besi, masalah besar atau kekuatan dunia. Jangan takut kepada apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi berserahlah kepada Tuhan. Hiduplah tanpa kompromi karena Tuhan memanggil kita untuk taat sepenuhnya, bukan sebagian. Percaya kepada Tuhan. Jika Tuhan menyertai kita, tidak ada musuh yang terlalu kuat. Tuhan tidak pernah gagal memenuhi janjinya, tetapi ia menanti umat yang mau taat dan setia sepenuhnya kepadanya. Mengakhiri khotbah ini ada sebuah cerita kisah seorang pelari maraton berhenti 5 meter sebelum garis finish. Karena mengira perlombaan sudah selesai, ia kehilangan hadiah hanya karena tidak menyelesaikan sampai akhir. Demikian pula kehidupan orang Kristen saat ini. Banyak yang kehilangan berkat Tuhan bukan karena mereka tidak mulai dengan baik, tetapi karena mereka tidak menyelesaikannya dengan taat dan setia. Jadi, ketaatan yang setengah hati tidak akan membawa kemenangan penuh. Tuhan memanggil kita hari ini untuk mempercayainya sepenuh hati. Bukan hanya gunung kemenangan, tetapi juga lembah ketakutan. Tuhan menyertai Yehuda dalam Hakim-Hakim 1 ayat 19. Dan ia juga menyertai ibu bapa, saudara-saudara, dan saya dalam perjuangan kita, dalam pergumulan kita. Jika kita tetap berjalan dalam iman, ketaatan, dan kesetiaan sepenuhnya kepada Tuhan, Roh Kudus
menolong kita, dan memberkati kita, sehingga jangan sampai terjadi ketaatan yang tidak sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah dan agungkan di dalam Kristus Yesus, terima kasih Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Engkau memperkenankan dan melayakkan kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini dapat menyentuh hati kami, dapat mengingatkan kami untuk senantiasa setia sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah ya Bapa, kesetiaan kami boleh kami wujudkan di sepanjang kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh pergumulan kami, pekerjaan kami, bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi kami, memampukan kami mengangkat tugas dan tanggung jawab kami, sehingga hidup kami hidup yang hanya mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan saja. Berkati pemerintah kami, berkati dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, agar mereka menjadi saluran berkat-Mu. Secara khusus di Kabupaten Tanah Toraja ini, Bupati dan Wakil Bupati, camat, kelurahan, sampai ke tingkat-tingkat lingkungan, kepala RT. Biarlah ya Bapa, Tuhan memakai mereka sebagai saluran berkat-Mu, agar mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi kami untuk mengatur dan menata kehidupan kami. Karuniakan kepada kami kebijaksanaan, karuniakan kepada kami kesehatan, karuniakan kepada kami kekuatan. Karena kami meminta kepadamu, kami bermohon kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kursumanga, Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat dan Tuhan senantiasa menolong kita. Puang umpasake kami.